Selamat pagi Bapak Ibu Guru, para orang tua murid dan juga teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang satu buah kata. Jadi saya udah pikirin nih. Katanya adalah hobo. Bagi saya, anak-anak SKC atau angkatan kami itu seperti hobo. Kenapa saya milih hobo dan apa itu hobo? Hobo itu adalah migrant worker atau seorang yang homeless bisa dibilang. Nah, kenapa saya memilih kata-kata hobo? Karena waktu itu ada kejadian. Jadi ceritanya saya lagi sama teman saya ini di mobil lewat lobi SKC. Terus teman saya bilang, gila itu di lobi SKC apa-apaan tuh? Siapa tuh yang tidur-tiduran? Terus waktu saya lihat, wah ternyata anak-anak SKC. Terus saya bilang, itu anak-anak SKC. Terus dia bilang, wah gila anak SKC kayak hobo. Dan setelah saya cari-cari, yang tadi kayak saya bilang, hobo itu adalah orang yang homeless dan kayak migrant worker. Terus habis itu saya pikir-pikir aja kan, anak SKC kayak hobo. Dan setelah saya pikir-pikir terus, akhirnya iya saya setuju. Tapi bagi saya anak-anak SKC adalah hobo yang di-upgrade. Kenapa saya bilang hobo yang di-upgrade? Karena iya, bagi saya anak SKC adalah hobo atau seorang homeless atau migrant worker yang nampaknya atau fenomena terlihat seperti itu adalah hobo yang memiliki alasan dan juga tujuan. Mungkin secara fenomena kita bisa melihat oke, anak-anak SKC beneran tidur-tiduran di lobi dan pulang malam banget, bener-bener kayak hobo, udah kayak nggak punya rumah segala macem. Ya itu, tapi dengan seperti yang saya bilang tadi, anak-anak SKC memiliki alasan dan tujuan yang didasarkan oleh cinta. Cinta yang dibangun seperti apa? Cinta yang ditanamin oleh guru-guru kami bahwa kami harus mengasihi Tuhan yang nomor satu dan kami harus mengasihi sesama kami. Dan inilah yang menjadi alasan kami mengapa kami mau menjadi hobo lama-lama di sekolah. Karena saat di sekolah kami berelasi dengan teman-teman kami membantu teman kami belajar dan kami di sana sama-sama belajar. Dan kami juga misalnya mengerjakan hal-hal yang terkait dengan sekolah, tapi kami mengerjakan itu semuanya bukan dengan terpaksa atau guru kami misalnya akan mendenda kami kalau kami udah pulang duluan, enggak. Tapi karena kami adalah hobo yang di-upgrade, yang kami di-drive oleh cinta kami terhadap Tuhan dan juga sesama kami. Dan disinilah yang saya rasa guru-guru SKC tuh kayak seorang gardener yang bener-bener sabar banget untuk memotong dan memangkas semua jamur-jamur yang gak sehat di hidup kami. Dan di sini itu bagi saya tuh keren banget dan wow, dan saya juga sangat berterima kasih kepada guru-guru. Mungkin kalau bagi orang-orang melihat kami seperti hobo ini bisa jadi di 3 posisi, seperti satpam yang hanya mengawasi lihat kayak oke, atau seperti hakim dan juga jaksa yang mengeksekusi atau mengomentari kehoboan kami ini. Tapi kalau bisa saya ilustrasiin, misalnya kasus kehoboan kami ini dibawa ke pengadilan, wah saya pasti langsung akan datang. Mungkin Bapak Ibu tahu seperti Baker McKenzie atau Kirkland & Ellis dan segala macam. Wah, saya akan sewa semua lawyer di sana untuk membela kasus kehoboan kami ini. Karena benar-benar bagi saya kehoboan kami ini tuh penuh dengan arti. Dan bagi saya juga relasi di SKC itu kayak orang yang ketumpahan air panas di bajunya. Kenapa? Karena kehangatannya hanya kami yang bisa ngerasain, tapi orang di luar hanya bisa ngeliat. Nah, bagi saya relasi di SKC tuh kayak gitu, terutama dengan guru-guru dan juga teman-teman di sana. Dan mungkin ada lagi kesan dan pesan saya dari sisi yang mungkin ini negatifnya. Tadi kan saya bahas positifnya nih. Kalau negatifnya, ya angkatan kami tuh cukup keras dan cukup batu ya. Dan di sini saya sekalian mau menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman angkatan sekalian juga. Dan di sini saya akan mengambil satu buah satu buah film. Pasti kita semua tahu, dan ini film masa kecil kita semua, yaitu judulnya SpongeBob. Di sini apa sih yang saya mau sampaikan? Yang di sini saya mau sampaikan adalah bahwa seringkali dari antara kita ada yang merasa kita seperti Tuan Crab yang kikir dan juga egois. Dan mungkin ada juga dari kita yang merasa bahwa diri kita ini kayak Squidward yang suka ngeluh terus dan ngomel-ngomelin orang terus. Dan mungkin kita juga ada yang mikir, oh gue kayak Sandy yang selalu maunya pinter dan terlihat kuat. Dan mungkin juga ada dari kita yang merasa bahwa diri kita itu seperti Patrick, orang yang bodoh, gak bisa ngapa-ngapain dan ya udah kayak orang ditelan bumi lah gitu. Tapi di sini saya mau ngajak kita semua untuk coba lihat sebuah tokoh di film ini, yaitu SpongeBob.
Kalau kita pikir-pikir, emang dia pinter? Nggak juga, bego ya, ya iyalah gitu kan. Terus lucu ya, aduh pokoknya kayak ya agak gitu-gitu juga lah gitu kan. Tapi di sini apa sih yang saya mau ngajak lihat? Perasaan kayaknya nggak ada spesialnya nih orang. Nah bagi saya pribadi ada, karena SpongeBob itu saya lihat dia punya hati yang mau rela berkorban. Dan saya di sini mau ngajak kita semua untuk punya hati yang mau rela berkorban, memikirkan orang lain dan bukan hanya diri kita sendiri untuk kedepannya. Misalnya waktu SpongeBob melihat pertengkarannya dengan Patrick, dia nggak melihat itu sebagai sesuatu yang oke, udah kelar, tapi dia melihat itu sebagai satu pertumbuhan. Bagi saya SpongeBob itu seorang yang mau bersedia untuk membantu orang, dan dia ada bagi orang lain meskipun bahkan seringkali dia dianggap sebagai pengganggu atau annoying bagi teman-temannya, tapi dia selalu ada buat orang itu untuk menghibur dan juga menemani orang itu, atau memberikan masukan yang mungkin kadang konyol, tapi coba kita bisa belajar lah dari si figur atau tokoh SpongeBob yang diciptakan ini. Dan saya tekankan sekali lagi, marilah kita coba belajar seperti SpongeBob, memiliki hati yang rendah hati. Karena bagi saya sebagai orang Kristen, kita ini di dunia sebagai resident alien. Resident adalah kewarganegaraan dan alien adalah berarti orang yang bukan dari bumi. Nah, apa sih maksudnya kita sebagai orang Kristen itu resident alien? Ini berarti Tuhan itu kasih kita kewarganegaraan surga. Jadi kita tuh bukan warga negara dunia ini. Nah, makanya kenapa pekerjaan kita jauh lebih berat dan seringkali nampaknya bertentangan misalnya dengan orang-orang dunia, dan kita harus mengambil posisi di tengah-tengah dunia ini. Dan tapi bagi saya itu indah, karena Tuhan udah memberikan identitas kepada kita semua bahwa kita ini warga negara surga dan bukan warga negara bumi, yaitu resident alien. Dan bagi saya berelasi dengan Tuhan dan juga teman-teman itu begitu penting, dan bagi saya ini juga lah yang saya mau coba sampaikan ke teman-teman, agar teman-teman boleh tetap berpegang kepada Tuhan dan boleh tetap memikirkan bahwa kita ini adalah resident alien, dan inilah mengapa hidup kita harus beda dari orang-orang yang lain. Dan saya mau bertanya kepada kita semua, apa sih yang akan kita kerjain atau kita lakuin setelah kita selesai SMA ini? Apakah kita hanya akan ngikutin alur, kita kuliah, kerja, dan habis itu mati, selesai? Atau apa? Ataukah kita mau menjadi berkat bagi orang lain? Mungkin ini terakhir saya coba sedikit sharing bahwa dalam sebulan lagi COVID ini jadi saya diajak sama teman-teman saya untuk pegang KTB di sekolah negeri. Wah jujur itu capek pakai banget, karena masih siapin bahan yang bisa sampai jam 1 pagi, 2 pagi, atau 3 pagi, dan ditambah lagi saya masih ada mesti kerjain yang lain juga, segala macam. Gila, itu capeknya gila pokoknya. Bahkan kayaknya menurut saya lebih capek dari masuk sekolah kali ya, atau bisa setara lah sama lagi masuk sekolah. Tapi di sana saya mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar saya sangat amat bahagia. Karena waktu saya ikut KTB ini dan coba pegang KTB dan membawakan KTB, saya baru merasakan untuk benar-benar gimana sih saya nggak egois sama diri saya sendiri, tapi saya mencoba membagikan cinta saya atau kasih saya kepada adik-adik SMP dan SMA ini. Dan melalui KTB inilah saya juga baru bisa ngelihat gitu loh bahwa hidup saya tuh bukan yang paling menderita. Bahkan adik-adik kelas saya yang jauh lebih muda dari saya, hidup mereka jauh lebih sulit dari saya. Dan saya juga belajar gimana sih selama ini teori-teori atau teologi-teologi, khususnya kan anak SKC banyak banget tuh ya dapat. Saya baru coba belajar gimana saya harus mengaplikasikannya dan menyederhanakan itu semua untuk saya sampein ke mereka tanpa merubah meaning atau itu makna yang sesungguhnya. Dan bagi saya tuh susah banget, tapi saya belajar banyak banget dan saya sangat amat senang. Dan bagi saya di sana saya bisa semakin belajar untuk berelasi dengan orang dan juga berelasi dengan Tuhan. Di sini saya mau menyimpulkan menjadi 3 hal pesan saya. Yang pertama, cobalah kita pikir apa yang kita mau kerjain, dan tolong jangan hanya mencari pekerjaan atau hal yang kita mau lakuin karena standarnya adalah gue dapet uang apa enggak. Percayalah kalian gak akan puas, kalian pasti cuma bakal kayak oke, kalian senang di saat itu tapi ya udah gitu. Kalau saya lupa, kalau nggak salah ini Plato pernah ngomong kalau misalnya lu cuma mau kalau misalnya kita cuma mau menikmati kenikmatan yang sesaat, itu kayak orang yang ngegaruk kulit. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena kalau lu ngegaruk kulit, waktu lu gatel saat itu, dan waktu lu garuk kulit lu saat itu juga, oke, lu merasakan kenikmatan saat itu. Tapi setelah lu
udah nggak gatal, ya udah lu nggak merasakan kenikmatan itu lagi. Dan nggak mungkin orang-orang itu bakal menggaruk dirinya sepanjang hidupnya. Nah, dia mengumpamakan seperti itu. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan yang hanya sementara saja, ya lu akan puas hanya saat itu saja, tapi untuk selanjutnya enggak, dan bahkan lu juga nggak menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang kedua, saya juga mau menyampaikan bahwa marilah kita belajar untuk kita boleh mempunyai hati yang terus seperti anak kecil, hati yang mau ditegur dan mau menerima masukan-masukan orang. Dan yang ketiga, bagi saya waktu itu sangat berharga, seperti yang Bu Maya bilang, kayak cuma balikin telapak tangan. Dan ayo, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita boleh mikir, apalagi di masa-masa COVID kayak gini yang aduh bikin mager segala macam. Tapi marilah coba kita pikir apa lewat apalah kita mau menjadi berkat bagi orang lain, dan jangan hanya mengikuti alur hidup seperti orang-orang pada umumnya, karena bagi saya itu menyedihkan kalau misalnya hidup kita nggak menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menutup apa yang saya bicarakan pada siang hari ini, saya mau menyampaikan juga, mungkin kita merasa gila omongan Deborah klise nih. Ya iya, saya sendiri, bahkan gue sendiri juga waktu mau bikin ini kayak oke, gue berasa ini klise gue ngomong ini, tapi enggak. Gue mau kasih tahu bahwa jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mengerjakan satu hal, karena seperti yang kita sering banget dengar juga, Pak Ivan Kristiono pernah bilang ke kita bahwa hidup kita itu seperti sebuah cerita, dan mungkin kadang kita mikir gila udahlah pasti gue gagal, gue nggak bisa segala macam. Tapi enggak, jangan nyerah, karena story kita belum sampai ending. Dan ya, kita jangan menyerah karena cerita hidup kita dan cerita Tuhan terhadap hidup kita belum selesai, dan nantinya memang akan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Dan maka dari itu, karena Tuhan belum menyelesaikan ini, makanya pasti masih ada kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Tapi gue mau memberitahu bahwa kita jangan menyerah dan tetaplah berpegang kepada Tuhan. Dan lihatlah, film ini masih belum selesai. Sekian dan terima kasih.